Halo semuanya, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pertidaksamaan yang akan saya bagi menjadi beberapa part video, yaitu ada dasar teori, kemudian ada video tentang contoh soal dan pembahasannya, dan juga ada tentang pertidaksamaan nilai mutlak beserta contoh soalnya juga. Sebelum masuk ke materi pertidaksamaan, saya akan membahas terlebih dahulu tentang garis bilangan dan juga interval atau selang di dalam himpunan bilangan real. Setiap bilangan real mempunyai posisi pada suatu garis, dan garis tersebut disebut dengan garis bilangan real. Contohnya sebagai berikut. Di sini ada beberapa bilangan, ada bilangan bulat min3, 0, 1, dan juga ada bilangan irasional. Contohnya ada akar 2 terletak di sebelah kanan 1 dan sebelum 2, dan juga ada pi yang kita tahu nilainya adalah 3,14 yang terletak di sebelah kanan angka 3. Himpunan bagian dari garis bilangan tersebut disebut sebagai interval atau selang. Kemudian jenis-jenis selang ada dua. Yang pertama adalah selang terbuka dan yang kedua ada selang tertutup. Selang terbuka simbolnya kurang lebih seperti ini, A kurang dari X kurang dari B. Dinamakan terbuka karena selang tersebut menggambarkan suatu himpunan yang terdiri dari semua bilangan di antara A dan B, tetapi tidak termasuk titik-titik ujungnya yaitu A dan B, sehingga dia tidak tertutup di nilai A ataupun nilai B-nya. Lambangnya adalah dalam tanda kurung A, B. Kemudian untuk selang terbuka ini, jika kita gambarkan dalam suatu garis bilangan real, perbedaannya ada di bagian titik atau node. Untuk masing-masing nodenya kita buat hanya lingkaran saja, tapi tidak dihitamkan. Kemudian untuk selang tertutup, perbedaan yang pertama di sini ada tanda sama dengan, yaitu A kurang dari sama dengan X, X kurang dari sama dengan B. Nah, di sini menggambarkan bahwa himpunan bilangan yang ada di dalam selang tersebut termasuk juga dengan titik-titik ujungnya, yaitu bilangan A dan juga B. Nah, lambangnya di sini agak berbeda dengan selang terbuka, yaitu kurung siku. Namun di bagian dalamnya tetap sama, yaitu A, B. Perbedaannya hanya ada di lambang kurungnya saja. Jika selang terbuka menggunakan kurung biasa, namun jika selang tertutup menggunakan kurung siku. Kemudian perbedaan lainnya ada pada penggambaran garis-garis bilangannya, yaitu pada bagian node atau titiknya kita buat node dengan arsiran tebal yang menggambarkan bahwa nilai tersebut A dan B-nya termasuk ke dalam interval. Contohnya sebagai berikut. Jika kita tuliskan dalam kurung 2,8 elemen R dan kurungnya ini adalah kurung biasa, artinya ini adalah simbol untuk interval bilangan real antara 2 hingga 8, namun 2 dan 8-nya tidak include di dalam himpunan atau selang tersebut. Untuk jenis-jenis selang, di sini saya buat dalam bentuk tabel untuk mempermudah. Jadi di kolom paling kiri ada jenis himpunannya, kemudian di kolom dua sebelah kanannya ada selang dan grafik dari masing-masing himpunan tersebut. Untuk himpunan yang pertama dibacanya X, di mana X-nya itu kurang dari A dan X-nya adalah elemen dari himpunan bilangan real. Jadi kita punya selang dari himpunan tersebut adalah sebagai berikut. Karena selang ini berupa selang terbuka, makanya kita menuliskannya dalam bentuk kurung biasa, bukan kurung siku. Kemudian yang sebelah kiri adalah min hingga, yang artinya kita tidak punya batas di sebelah kiri. Di sebelah kanannya adalah A yang menunjukkan batas kanannya adalah A. Kemudian grafiknya sebagai berikut. Di grafik tersebut menunjukkan bahwa sebelah kanan terbatasi oleh A, namun tidak berada pada titik A itu sendiri, karena di sini selangnya adalah selang terbuka. Kemudian karena X-nya kurang dari A, makanya arah grafiknya ke sebelah kiri. Untuk himpunan yang kedua, kurang lebih hampir sama seperti yang pertama, namun di sini adalah selang tertutup di sebelah kanan.
yaitu X kurang dari sama dengan A, sehingga A di sini terinclude ke dalam himpunan selangnya, termasuk ke dalam himpunan selangnya, sehingga kita gunakan kurungnya adalah kurung siku. Kemudian grafiknya sebagai berikut, dengan titik A-nya kita arsir tebal atau kita beri node warna hitam, yang artinya titik A tersebut terinclude ke dalam himpunan selangnya. Kemudian untuk himpunan ketiga, di sini himpunannya adalah X, di mana X itu lebih besar dari B dan X elemen dari himpunan bilangan real, sehingga simbol dari selangnya adalah sebagai berikut, menggunakan kurung biasa karena selangnya terbuka. Kemudian grafiknya adalah ke arah kanan karena dibatasi oleh B di sebelah kiri. Kemudian untuk himpunan yang keempat kurang lebih sama, perbedaannya di sini hanya selang tertutup sehingga menggunakan kurung siku, dan juga kita gunakan node hitam yang artinya B terinclude ke dalam selang. Untuk selanjutnya himpunan yang kelima, di sini cara membacanya adalah himpunan X, di mana X-nya di antara A sampai B, namun A dan B-nya tidak terinclude, sehingga untuk selang itu sendiri menggunakan kurung biasa, dan juga untuk grafik selang atau intervalnya, nodenya tidak diberi warna hitam. Kemudian untuk himpunan yang keenam, di sini perbedaannya adalah berupa selang tertutup, sehingga kita gunakan kurung siku untuk ruas kiri dan kanan. Selanjutnya untuk grafiknya, nodenya berupa node hitam tebal, yang artinya titik A dan B-nya terinclude ke dalam himpunan selang. Kemudian himpunan selanjutnya, dia tertutup hanya di sebelah kiri saja, namun di sebelah kanan terbuka, sehingga yang sebelah kiri berupa kurung siku, yang artinya A-nya terinclude ke dalam selang, namun yang sebelah kanan kurungnya berupa kurung biasa. Berikut grafiknya. Begitu juga untuk himpunan yang terakhir, di sini tertutupnya di sebelah kanan, yaitu di titik B-nya. Sebaliknya dari himpunan sebelumnya, sehingga grafiknya akan tebal di bagian B-nya, sedangkan A-nya tidak tebal. Selanjutnya, saya masuk ke bagian pertidaksamaan. Secara umum, definisi dari pertidaksamaan adalah sebagai berikut. Ia adalah suatu bentuk aljabar. Jika pertidaksamaannya berupa pertidaksamaan satu variabel, maka bentuk aljabarnya merupakan bentuk aljabar dengan satu variabel yang dihubungkan dengan suatu relasi urutan, bisa kurang dari, bisa lebih dari, kurang dari sama dengan, maupun lebih dari sama dengan. Kemudian untuk menyelesaikan suatu pertidaksamaan, artinya kita mau mencari semua himpunan bilangan real yang membuat pertidaksamaan itu berlaku. Nah, beberapa operasi yang dapat dilakukan untuk mencari himpunan penyelesaian suatu pertidaksamaan adalah sebagai berikut. Kita bisa menambahkan bilangan yang sama pada semua ruas suatu pertidaksamaan. Kemudian yang kedua, kita bisa juga mengalihkan semua ruas pertidaksamaan dengan suatu bilangan positif, atau kita bisa mengalihkan semua ruas dengan suatu bilangan negatif. Namun, jika kita mengalihkannya dengan suatu bilangan yang negatif, kita harus membalikkan arah dari pertidaksamaan tersebut. Misalkan tandanya kurang dari menjadi lebih dari, dan sebaliknya. Untuk contoh-contoh soal pertidaksamaan akan dibahas di video selanjutnya. Terima kasih.